ngajarin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Selamat datang di ibadah kelas Madia di awal bulan Agustus adik-adik. Gak kerasa kita udah masuk di bulan 8, bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa kita. Wah, pasti sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak-anak Indonesia, kita semangat dong ya bulan ini ya. Nggak boleh letoy-letoy nih, kita harus semangat, sukacita, apalagi untuk beribadah adik-adik ya. Kita akan memulai ibadah kita pastinya dengan doa. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya juga, kita mau memulai ibadah kita. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu ini. Berkati Cici Koko yang akan membawakan acara dan firman Tuhan dari awal hingga akhir. Dan juga berkati kami supaya kami bisa konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, udah berdoanya, berarti kita udah siap dong memuji Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Semua pasti senang jadi anak Tuhan kan? Yang senang jadi anak Tuhan, bangkit berdiri, nyanyi bareng Kiki. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kalau anak Tuhan harus jujur berarti ya adik-adik. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Kita nyanyi lagi ya. Dalam semangat dong, dengan penuh sukacita ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi apa? Benar, jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu Tuhan Yesus tak senang. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Ya, kalau kita bohong, nggak jujur Tuhan nggak senang. Kalau kita bohong berarti kita bukan anak Tuhan loh adik-adik. Anak Tuhan harus berkata jujur. Kalau kita bohong berarti kita anaknya siapa? Anaknya Bapak segala dusta. Siapakah itu? Wah, nanti di firman Tuhan kalian bakal dengerin nih ya. Udah pasti dong. Siapa Bapak pendusta? Iblis. Mau jadi anak iblis? Pasti enggak. Kita harus lawan. Saat iblis itu berbisik-bisik, wah ngebohong aja, kita harus lawan dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Ayo kita lawan iblis dalam nama
Tuhan Yesus. Siapin jempolnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Iya, kita mau lawan tipu daya si iblis di dalam nama Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, kita mau dengar firman Tuhan juga nih soal ngomong-ngomong jujur atau ngomong-ngomong dusta nih. Mana yang kita pilih? Mau jadi anak siapakah kita? Siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita supaya kita tambah fokus dengan firman Tuhan ya. Tambah siap pikiran dan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku hidup yang baru. Biarlah kasih Tuhan memperbaharui kehidupan kita ya adik-adik. Kita mau tanggalkan manusia lama kita yang kadang-kadang mungkin suka berbohong. Kita mau tanggalkan itu dan kita mau jadi manusia yang baru yang hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, ubahkan hidupku sekarang, ku menjadi ciptaan baru.
firman yang disampaikan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan membahas mengenai oknum yang adalah pencuri atau perusak. Siapakah dia? Oknum yang mencuri dan merusak. Dia ini yang bertanggung jawab juga atas segala kekacauan, kejahatan, keributan yang ada di dalam muka bumi ini. Tapi sebenarnya kejahatan itu bukan cuma tujuan akhir dia. Marilah kita bahas lebih lanjut lagi adik-adik. Siapa sih sebenarnya dia dan apa sih sebenarnya tujuan dia yang sebenarnya? Dia adalah Setan. Apa adik-adik? Dia adalah setan. Setan ini pada mulanya tidaklah jahat. Gak jahat. Karena pada mulanya setan ini adalah seorang malaikat yang bernama Lucifer. Dia diciptakan Allah untuk melayaninya. Namun pada saat Lucifer ingin memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Tuhan, Lucifer menjadi memberontak kepada Tuhan. Dan gimana dia bisa memberontak sama Tuhan? Yang pertama, dalam Yehezkiel 28 ayat 15, firman Tuhan katakan, "Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu." Jadi yang pertama, karena ia berlaku curang. Yang kedua, Alkitab menuliskan dalam Yesaya 14 ayat 14, "Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Dalam hatinya, dia berkata bahwa aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, akhirnya Lucifer ini diusir dan dibuang dari surga ke bumi. Karena dia menjadi sombong dan memberontak sama Tuhan. Walaupun kita tidak tahu kenapa dia menjadi sombong dan memberontak sama Tuhan, namun yang jelas ia adalah pemimpin pemberontakan kepada Tuhan dan telah diusir keluar dari surga bersama dengan para malaikat lain yang turut memberontak. Sejak usahanya untuk memberontak Tuhan, setan ini menjadi musuh Tuhan dan anak-anak Tuhan. Setan juga yang menggoda Adam dan Hawa untuk melakukan dosa. Dan akhirnya segala akibat dosa dialami oleh manusia sampai dengan sekarang. Namun demikian, tujuan setan yang sebenarnya tidak hanya mengajak manusia untuk berbuat jahat, tetapi dalam Yohanes 10 ayat 10 kita lihat, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan punyanya dalam segala kelimpahan." Akunya di sini maksudnya Tuhan Yesus datang. Nah, kita bisa lihat dari Yohanes 10 ayat 10 ini bahwa tujuan setan itu dia mau mencuri manusia dari Tuhan, mencuri kepunyaan Tuhan dan menjadikan manusia pengikutnya, pada akhirnya membinasakan manusia itu. Sadis juga. Lalu, apakah Tuhan diam saja melihat perbuatan setan yang berusaha mencuri kepunyaan Tuhan, mencuri anak-anaknya Tuhan? Tentu tidak, adik-adik. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan lebih besar dan dia punya rancangan yang terbaik. Nah, akhirnya Bapa mengirimkan anaknya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dan menghancurkan segala pekerjaan setan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu bangkit dan naik ke surga, dan ia telah mengalahkan setan. Inilah fakta pentingnya adik-adik, bahwa sebenarnya setan itu bukan tandingannya Allah. Setan itu bukan tandingan Tuhan. Setan tidak seperti Allah. Yang setan lakukan, dia berusaha untuk membujuk anak-anak Tuhan, tetapi percayalah bahwa setan itu sudah terkalahkan. Walaupun mungkin setan itu lebih cerdik dan berpengalaman dibanding manusia, namun setan itu sudah terkalahkan. Kalau Cici tanya sekarang, masa depan kalian bagaimana sebagai anak-anak Tuhan? Bahwa di Alkitab
dikatakan bahwa masa depan kita ada masa depan yang cerah, yang gemilang, penuh pengharapan, dan semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, kalau masa depannya setan, bagaimana masa depan pengikutnya? Pada akhirnya, masa depan mereka itu dapat kita temukan di Wahyu 20 ayat 10. Mari kita lihat adik-adik. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wah, itulah masa depan dari setan. Kita perlu waspada sama tipu daya dan caranya setan yang licik. Namun kita juga tidak perlu takut kepada setan, karena ingatlah Allah kita jauh lebih besar dan lebih berkuasa daripada setan. Untuk lebih jelasnya, Cici akan berikan gambaran dari beberapa benda berikut. Seperti apa sih setan, dan mengingatkan kita dari benda ini itu apa. Yang pertama yaitu kertas hitam. Banyak hal jahat itu terjadi di dalam kegelapan. Identik dilakukan pada saat malam hari, di saat sulit untuk melihat perbuatan itu. Jadi perbuatan setan itu dilakukan sedemikian rupa agar tidak mudah terlihat secara langsung kejahatannya. Coba bayangkan kalau seorang pencuri, dia mencuri pada waktu malam hari itu dengan sembunyi-sembunyi, tidak terlihat, tidak mudah terlihat. Tapi pada siang hari itu akan lebih mudah terlihat. Nah, adik-adik, ingatlah, walaupun setan itu identik dengan kegelapan, kita punya terangnya Tuhan, dan terang itu lebih berkuasa daripada kegelapan. Sekecil apapun cahaya itu akan selalu bisa menerangi kegelapan, dan kita punya Allah yang adalah sumber terang. Yang kedua, ular. Seperti ular, setan itu licik dan cerdik. Ia berusaha menggoda kita untuk melakukan dosa, tepat seperti yang ia lakukan kepada Adam dan Hawa. Ular itu berkata, sekali-kali kamu gak akan mati, sekali-kali mah gak apa-apa. Nah, hati-hati adik-adik, kita perlu tahu nih tipu dayanya ular. Ketiga, yaitu topeng. Topeng digunakan untuk menyembunyikan wajah. Alkitab mengatakan bahwa setan juga bisa menyamar menjadi oknum yang baik. Dengan cara-cara yang halus, sedikit demi sedikit setan bisa membuat kita terjatuh di dalam dosa. Contohnya membuat kita jadi lelah, capek, sibuk dengan segala tugas dan PR yang menumpuk, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk udahlah, bolos aja dulu ibadah, udah capek, lelah, banyak tugas. Terus akhirnya kita juga malas buat berdoa karena keasikan main game. Nah, setan tidak langsung melarang kita jangan berdoa, jangan ibadah, tapi dia bisa menggunakan cara-cara yang halus membuat kita lupa untuk melakukan hal-hal yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dia mengalihkan fokus kita. Yang keempat, yaitu perban. Kita menggunakan perban biasanya saat kita sakit atau terluka. Nah, setan ini biasanya memberikan kita luka atau rasa sakit, kesedihan, penderitaan. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia mengalami penderitaan, terpisah dari Tuhan. Nah, setan itu berkehendak untuk menyakiti kita, membuat kita terpisah daripada Tuhan. Contohnya, misalnya, awalnya dosa itu memang enak untuk dilakukan awalnya, tapi pada akhirnya itu akan membawa penderitaan, kesakitan. Contoh, saat misalnya sekarang sistem pembelajaran online. Oke lah, lagi males saat guru nerangin,
di off kameranya, terus nggak kelihatan kita lagi ngelakuin apa, lalu kita akhirnya tidak fokus, terus main handphone, main game, itu lebih mengasihkan daripada kita harusnya fokus untuk mendengarkan guru kita berbicara. Tapi kita teralihkan fokus kita dan akhirnya ya udah asik main game. Awalnya enak aja kita main game terus-terusan, tapi saat ujian nilai kita menjadi jelek karena kita nggak mendengarkan guru menjelaskan saat guru menjelaskan. Nah, adik-adik, seperti itu. Jadi kita bisa terlena dengan dosa. Terus kita merasakan dampaknya di akhir. Kita jadi sedih karena kita menderita, nilai kita jelek, orang tua kita pun bisa jadi sedih. Nah, adik-adik, hati-hati. Yang kelima, singa. Singa itu binatang yang buas, punya rahang cakarnya kuat, dan Alkitab mengumpamakan setan ini seperti singa yang berkeliling siap buat menerkam mangsanya dengan mudah. Nah, kita ini perlu waspada. Setan bisa berjalan untuk cari anak-anak Tuhan yang lagi lemah dan bisa masuk ke dalam jebakannya. Jadi adik-adik, kita perlu jaga diri kita untuk tetap kuat. Dengan cara apa? Yang pertama, berdoa, lalu kita bisa menyembah Tuhan, tetap bangun waktu pribadi dengan Allah, baca Alkitab, ibadah sekolah minggu. Nah, jadi kita harus tetap kuat adik-adik. Yang keenam, pistol. Pistol atau senjata digunakan untuk membunuh. Nah, iblis menggunakan banyak senjata untuk membinasakan kita. Iblis tidak mau kita menyembah Tuhan, iblis gak mau kita melayani Tuhan, iblis gak mau kita semakin mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 44, setan adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Oleh karena itu penting bagi kita itu tuh tahu siapa setan, tahu musuh kita sehingga kita bisa mengalahkannya. Saat kita bisa mengalahkannya, kita akan terus terjaga dan tidak terjebak oleh tipu dayanya. Hal yang terpenting yang perlu kita sadari adalah Allah lebih besar dan lebih berkuasa daripada setan, dan Tuhan telah memberi jaminan pada anak-anaknya bahwa anak-anaknya akan memenangkan pertempuran. Biarlah hari ini kita mau memeriksa kehidupan kita, apakah kita pernah tertipu oleh setan untuk melakukan dosa dan perbuatan jahat lainnya. Apakah kita tidak sadar bahwa kita telah masuk ke dalam perangkatnya? Jika iya, kita perlu berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan kita tetap perlu waspada terhadap tipu daya dan cara-cara licik iblis lainnya. Karena ingat bahwa setan adalah bapa dari segala pendusta atau pembohong. Tapi adik-adik, kalian tidak perlu takut, karena ingatlah bahwa Allah kita lebih besar daripada setan, lebih berkuasa daripada setan, dan kita bisa mengalahkan setan jika kita mentaati Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 8 ayat 44. Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yohanes 8 ayat 44. Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Sekarang kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh sama-sama belajar dan kami boleh mengetahui bahwa musuh kami yaitu setan yang adalah bapa atas segala dusta, dan kami boleh tahu Tuhan tipu daya atau kelicikan yang telah dilakukan oleh setan. Biarlah Tuhan, Engkau yang tolong kami agar kami bisa
mengenali cara-cara licik setan yang berusaha untuk menggoda kami dan melakukan dosa. Kalau saat ini Tuhan Yesus, kami minta kekuatan dari Tuhan, kami minta kepekaan dari Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami ada di dalam pihak-Mu, bersama dengan Tuhan kami bisa mengalahkan setan, kami bisa mengalahkan yang jahat. Jaga hati kami, jaga tingkah laku kami Tuhan, dan biar kami boleh terus menjadi anak-anak yang berpegang teguh dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pengumuman, ada games berhadiah. Jawabannya bisa dikirimkan ke nomor Live Kids paling lambat di jam 12 waktu Indonesia Barat, dan jawaban yang paling benar akan diundi dan diambil satu pemenang yang akan diumumkan minggu depan. Nah, apa adik-adik pertanyaannya? Siap-siap. Pertanyaannya adalah, siapa bapak dari segala dusta? Dadah adik-adik, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.